Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulul Fatun Hasanah, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Keluarga Islam. Jadi di sini saya mau sedikit sharing-sharing nih ke teman-teman tentang fikih mawaris. Tapi yang kita bahas kali ini seputar warisan mati bersama. Pasti di antara teman-teman ada yang penasaran, emang ada ya warisan mati bersama? Nah, kalau mau tahu jawabannya, pantengin terus ya video ini. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupin loncengnya. Oke, jadi sekarang aku mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman tentang permasalahan yang ada di warisan mati bersama. Jadi bukan hal yang mustahil kan kalau misalkan dua saudara atau sepasang suami istri atau sepasang ayah ibu mati bersama dalam satu waktu dan meninggalkan keturunan. Itu gimana cara bagi warisnya? Nah, kalau permasalahannya kayak gini, cara bagi warisnya kita cari tahu dulu mana yang mati duluan. Misalnya ayah sama ibu nih, ayah mati duluan dan ibu baru mati beberapa saat kemudian. Dari sini kita bisa tentukan kalau si ibu ini menjadi ahli waris dari si ayah. Tapi kalau misalnya si ibu ikutan mati juga gimana? Nah, kalau ibunya ikutan mati juga, maka harta warisan itu diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Oke, kalau itu tadi kan diketahui ya mana yang mati duluan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, gimana kalau misalnya ada sepasang suami istri mati bersama dan tidak diketahui siapa yang mati duluan gitu kan? Oke, aku kasih contoh nih, suami istri. Sepasang suami istri mati bersama tanpa diketahui siapa yang mati duluan gitu kan? Dan mereka meninggalkan ahli waris, misalnya kayak ayah, anak laki-laki, anak perempuan, dan anak angkat, serta meninggalkan harta warisan sebesar 2 juta rupiah. Nah, itu gimana cara bagi warisnya? Kalau kayak gini, kita hitung dulu gimana cara bagi warisnya. Oke, jadi untuk menentukan pembagian harta warisan itu tadi, yang pertama kita cari tahu dulu ahli warisnya itu siapa aja. Kalau dari contoh tadi, ahli warisnya itu ada ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan. Kemudian kita masukin bagiannya, ayah mendapat 1/6 bagian, anak laki-laki dan anak perempuan menjadi asobah bil ghairi. Dari sini kita bisa langsung tarik asal masalah, yaitu 6. 6 itu dari 1/6 bagian ayah itu tadi. Langsung kita kalikan, yaitu bagian ayah dikali asal masalah sama dengan 1/6 dikali 6, hasilnya 1. Dan untuk asobah bil ghairi itu yang dimaksud adalah sisa. Jadi yang tadi kan baru 1, sisanya berapa biar hasilnya 6. Jadi di sini sisanya adalah 5. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu 5/6, untuk ayah itu 1/6. Langsung kita tentukan berapa harta yang diterima ayah, yaitu bagian ayah dikali harta warisan sama dengan 1/6 dikali 2 juta rupiah. Maka hasilnya 333.333 rupiah. Itu tadi bagian ayah. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 5/6 dikali 2 juta rupiah sama dengan 1.666.667 rupiah. Nah, kalau itu tadi kan bagian anak laki-laki dan anak perempuan kan masih jadi 1. Sekarang kita pisahin nih, kita sendiriin, kita buktiin anak laki-laki itu dapat berapa, anak perempuan itu dapat berapa. Oke, untuk anak laki-laki itu 2 kali bagian dari anak perempuan. Jadi asal masalahnya 3. 3 di sini dapat dari 2 bagiannya laki-laki dan 1 bagiannya anak perempuan. Maka 1.666.667 rupiah dibagi 3. Maka hasilnya 555.555 rupiah. Terus tadi kan udah dikasih tahu ya, kalau misalnya anak laki-laki itu mendapat 2 bagian. Nah, langsung kita hitung bagian anak laki-laki, yaitu
2 dikali Rp555.555 sama dengan Rp1.111.110. Nah, itu tadi bagian fix punya anak laki-laki. Kemudian sekarang untuk anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan satu bagian, yaitu 1 dikali Rp555.555. Maka hasilnya Rp555.555. Nah, itu tadi cara pembagian hak waris. Jadi dari sini kita udah bisa tentukan bahwa ayah mendapatkan Rp333.333 dan anak laki-laki mendapatkan Rp1.111.110 dan untuk anak perempuan itu mendapatkan Rp555.555. Begitu. Oke, kan tadi aku udah bilang kalau anak angkat itu tidak menjadi ahli waris. Kenapa? Karena memang sesungguhnya anak angkat itu bukan ahli waris dari orang tua angkatnya. Dan ahli waris itu ada sebab musababnya. Yang pertama karena pernikahan, yang kedua nasab, yang ketiga dari pembebasan budak atau iktak. Nah, itu tadi kan anak angkat nggak nikah sama orang tua angkat. Anak angkat juga nggak ada nasab sama orang tua angkat. Dan anak angkat tidak dibebaskan sama orang tua angkat. Begitu, jadi anak angkat tidak berhak mendapatkan hak waris. Nah, kemudian kalau misalnya nih anak angkat mau dapat warisan bisa nggak? Bisa, tapi namanya bukan waris, namanya hibah atau wasiat. Itu pun wasiat yang diberikan tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta tersebut. Jadi misalnya nih, orang tuanya nih khawatir kalau nanti anak angkatnya ini ditinggal dan miskin, itu gimana? Nah, itu boleh dikasih wasiat. Tapi ngasih wasiatnya waktu masih hidup, jangan nunggu mati. Kalau nunggu mati, udah anak itu nggak dapat wasiat, anak itu bukan ahli waris, udah anak itu nggak dapat apa-apa. Nah, begitulah tentang anak angkat. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya berikan tentang kewarisan mati bersama. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.